adalah kehidupan yang begitu singkat, sehingga dikatakan saking singkatnya kehidupan kita di dunia ini, dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang senda gurau saja, hanya main-main. Tidak ada yang serius di dunia ini. Yang serius hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan nanti di akhirat. Di sana tidak ada batas waktu lagi, disebut dengan kekal abadi. Tidak akan ditanyakan berapa lama, akan tetapi di sana selama-lamanya. Apabila kita memanfaatkan daripada waktu yang main-main ini, kita manfaatkan waktu yang singkat yang telah Allah berikan kepada kita semasa hidup di dunia ini, niscaya nanti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, jika waktu kesempatan yang sedikit ini kita sia-siakan saja, tidak beramal soleh, bahkan sebaliknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, azab neraka telah menunggu di sana. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Waktu yang hari-hari telah kita lewati sungguh tidak akan pernah kembali. Dalam suatu makalah perkataan mengatakan lam tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan penting bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tidak akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya, namun Jumat hari ini dan yang sudah lewat tidak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menyadari tentang waktu yang tidak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita akan terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan Allah ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh, dengan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, orang tua, muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak memandang jabatan, tidak memandang kasta, semua apabila telah datang yang namanya ajal, maka tidak ada yang dapat mengelak. Bahkan apabila seseorang ini dia membangun satu bangunan yang kokoh terbuat dari baja, kemudian dia masuk ke dalamnya untuk menghindari kejaran daripada malaikat maut, niscaya pasti malaikat maut ataupun kematian itu akan menemuinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Namun di kehidupan yang singkat ini, kehidupan ini akan menjadi penentu bagi kehidupan kita setelahnya. Apabila kehidupan yang singkat ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan ketaatan kepada Allah, maka kehidupan berikutnya kita akan bahagia. Sebaliknya, apabila tidak kita manfaatkan, kehidupan berikutnya kita akan menderita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Waktu yang singkat seperti ini, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Telah banyak contoh-contoh kebaikan, contoh-contoh orang soleh, para nabi dan rasul. Mereka adalah manusia seperti kita.
Mereka telah mencontohkan bagaimana caranya hidup di dunia ini, bagaimana caranya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan contoh bagi mereka yang kufur dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari golongan Fir'aun, golongan orang-orang kafir, golongan Namrud, Qarun dan sebagainya. Semua mereka adalah contoh bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal dan orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Bahwasanya apabila hendak sukses, hendak bahagia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, contohlah orang-orang soleh, ikutilah jejak langkah mereka. Namun sebaliknya, bila tidak mau mendapatkan hal yang demikian, mendapatkan hal yang sebaliknya daripada itu berupa kesengsaraan dan siksa yang pedih, maka ikutilah orang-orang kafir seperti Namrud dan Fir'aun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ketika semasa hidupnya banyak tertawa, niscaya nanti di akhiratnya dia akan banyak menangis. Sebaliknya, apabila semasa di dunia ini dia banyak menangis, maka nanti di akhirat dia akan banyak tertawa. Maknanya apa hadirin? Siapa yang semasa hidupnya ini tidak dihabiskan dengan sesuatu yang hanya menyenangkan nafsu dan syahwat saja, sebaliknya dia berusaha susah payah berjuang melawan hawa nafsunya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat dia akan bahagia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi. Sebaliknya, siapa saja semasa hidupnya ini dia hanya mendahulukan hawa nafsunya saja, bersenang-senang, tidak karu-karuan, menghabiskan waktu, menghabiskan harta tidak pada tempatnya, maka nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dia akan banyak menyesal dan akan banyak menangis. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam surah Al-Asr telah disebutkan dengan jelas bahwasanya sebenarnya manusia ini semuanya dalam keadaan rugi, semuanya mengalami kerugian. Semua manusia mengalami kerugian kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam hal kebajikan dan kesabaran. Beriman saja tidak cukup, masih dikatakan sebagai orang yang rugi. Haruslah beramal soleh. Sudah beramal soleh pun masih rugi disebutkan. Akan tetapi mestilah dia ini saling menasihati dengan kawannya, saling menasihati dengan saudaranya dalam hal kebajikan dan melarang daripada hal-hal yang munkar. Ma'asyiral muslimin, baru dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.